Hai semuanya, kita ketemu lagi nih. Emang ya, di masa new normal ini semuanya berubah. Mulai dari belajar, bekerja, belanja, dan seminar pun menggunakan teknologi loh. Yang aku alamin sih belajar di rumah karena kan perkuliahan diliburkan. Dan belajar online itu sulit untuk dimengerti ya. Tapi ingat, dibalik itu semua, ada kok dampak positifnya kalau kita di rumah aja. Kalau aku sih bisa membantu ibu masak, mengikuti seminar online, berkumpul dengan keluarga, dan yang paling penting, kita bisa terhindar loh dari paparan COVID-19. Dampak positifnya ada, pasti dong dampak negatifnya juga ada. Nah, salah satunya aku jadi kurang memahami mata kuliah. Apalagi selama kuliah online ini, tugasnya tuh bisa dibilang banyak banget. Dan yang paling berasa yaitu nggak bisa bertemu atau bersosialisasi dengan teman. Tapi meskipun begitu, itu semua harus loh kita lakukan untuk menjaga diri kita. Dan yang paling penting, dengan kita tetap di rumah aja, itu sudah menerapkan physical distancing loh. Karena otomatis kita tidak bertemu orang banyak kan. Ngomong-ngomong soal physical distancing, ada nih jurnal yang menjelaskan pentingnya melakukan physical distancing untuk menekan angka kasus COVID-19 di dunia. Yang berjudul, Intervensi Jaga Jarak Fisik dan Kejadian Virus Corona pada Percobaan di 149 Negara, yang ditulis oleh Nazrul Islam dan kawan-kawan. Implementasi social distancing berkaitan dengan penurunan kasus COVID-19 sebesar 13%. Tapi 13% itu besar loh untuk Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta. Jadi dengan social distancing bisa menyelamatkan banyak jiwa loh. Gambar di atas merupakan negara-negara yang menerapkan beberapa kebijakan selama pandemi COVID-19 ini, yang dijelaskan dengan kode S1 yang berarti penutupan sekolah, S2 penutupan tempat kerja atau work from home, S3 pembatasan pengumpulan massa, S4 penutupan transportasi umum, dan S5 adalah lockdown. Secara keseluruhan, sebanyak 149 negara menerapkan setidaknya 1 dari 5 kebijakan physical distancing tersebut, antara 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Pada gambar ini menunjukkan model perhitungan kasus COVID-19 yang digunakan untuk memperkirakan rasio tingkat kejadian COVID-19 sebelum dan sesudah dilakukannya physical distancing. Selanjutnya ada overall total atau nilai IRR, yang dimana artinya adalah jika angkanya kurang dari 1, maka kebijakan physical distancing untuk penurunan kasus COVID-19 berhasil atau jumlah kasus menurun. Sedangkan jika lebih dari 1, berarti penurunan kasus COVID-19 gagal atau jumlah kasus malah meningkat. Pada gambar terakhir ini menunjukkan negara-negara yang menerapkan 5 kebijakan, 4 kebijakan, dan bahkan ada yang hanya menerapkan 3 kebijakan. Dan pasti setiap nilai IRR-nya pasti berbeda. Negara yang menerapkan 5 atau 4 kebijakan rata-rata memiliki peluang penularan yang kecil, sedangkan yang hanya 3 kebijakan memiliki peluang yang lebih besar. Dan perbedaannya terletak dari menerapkan atau tidaknya kebijakan S3 atau pembatasan pengumpulan massa seperti konser, hangout bareng teman-teman, dan acara kumpul-kumpul lainnya.